Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai teman saya sebagai orang yang akan saya observasi nantinya di kelas dalam kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Miss Dian. Ya, Miss Dian ini mengajar di kelas berapa Miss? Di kelas 6 pada mata pelajaran matematika. Baik, Miss Dian, sebelum kita memulai kegiatan praobservasi ini, saya harus menyampaikan dulu ya tujuan atau maksud dari praobservasi ini, Miss. Jadi sebenarnya maksud dari praobservasi ini nanti pada akhirnya ketika adanya kegiatan observasi di kelas itu Miss Dian bisa lebih siap lagi untuk mengajar anak-anak dan lebih percaya diri untuk memberikan pendampingan ke anak-anak dari berbagai hal yang sudah kita bahas di praobservasi ini. Nah, untuk kegiatan ini mohon izin Miss Dian, nanti saya akan bertanya mengenai persiapan praobservasi kepada Miss Dian. Ya Miss ya. Oke. Untuk yang pertama Miss, kira-kira tujuan pembelajarannya nanti akan seperti apa Miss? Dengan menggunakan diskusi sama game, siswa mampu menyelesaikan soal luas dan volume permukaan limas. Oke, berarti nanti ada diskusi, ada gamesnya juga ya Miss ya. Ini dilakukan secara individu atau Kelompok. oh kelompok? Oke siap. Berarti nanti ada kegiatan diskusi kelompok berarti ya Miss ya. Oke, games. Nah, kira-kira pada kesempatan itu nanti area pengembangan siswanya Miss mau mengembangkan apa ya, kemampuan apa untuk siswanya Miss? Siswa lebih paham lagi mengenai soal-soal luas permukaan dan volume limas. Oke, berarti Miss Dian nanti mau mengembangkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal mungkin ya Miss ya, menyelesaikan soal-soal tentang luas permukaan sama volume limas. Oke. Kalau kayak gitu, tapi di sini area pengembangannya Miss Dian sendiri nih, kan ini mau diobservasi di kelas Miss Dian cara mengajarnya. Nah, bagian mana kira-kira indikator yang akan mau Miss Dian kembangkan dalam diri Miss Dian untuk saya observasi Miss? Belajar mengajar yang efektif, misalnya kayak pembukaannya, terus strategi pembelajarannya sama penutupan pembelajaran. Oke, berarti Miss Dian nanti akan fokus diamati gitu ya Miss ya. Saya akan fokus mengamati pada saat proses belajar mengajar yang efektifnya ya Miss. Berarti di bagian pembukaan sama penggunaan strategi belajar dan penutupan proses belajar. Nah, setelah ini kan untuk apa ya, untuk memulai kegiatan observasi nanti pasti Miss Dian sudah membuat beberapa persiapan tentunya. Nah, mau tahu Miss kalau untuk model pembelajaran yang akan Miss Dian pakai nanti apa ya? Problem based learning. Oh, Jadi pada soal-soal dan menyelesaikan soal tersebut. Oke, jadi nanti anak-anak akan menyelesaikan soal-soal itu ya Miss ya. Oke, nah kalau strateginya nanti Miss Dian mau rencananya mau ngapain aja? Pertama pasti dikenalkan dulu, anak-anak diingatkan dulu materi yang sebelumnya dengan metode ice breaking. Terus sesudah itu baru dikelompokkan dengan 4 kelompok. Udah gitu nanti diberikan satu contoh soal, terus setiap kelompok berdiskusi dan menyelesaikan soal tersebut, baru guru menjelaskan secara rinci mengenai penyelesaian soal-soal tersebut. Udah gitu baru nanti terakhirnya ada games dengan menggunakan quizzes. Jadi ditutup dengan game lagi ya Miss ya. Oke, jadi di awal itu tuh bukan game sebenarnya yang mereka ngerjain soal secara berkelompok, itu bukan games. Oke, berarti nanti diakhiri dengan game quizzes. Itu gamenya akan seperti apa Miss gambarannya? Dikelompokkan dengan seperti turnamen kayak gitu, pakai quizesnya. Nanti terlihat siapa yang pemenang
antar kelompok tersebut. Oke, wow, seru ya kelihatannya nanti. Kita lihat nanti pas observasinya ya, Miss. Semoga lancar. Nah, nanti pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, tentunya nanti kan Miss Dian akan membuat sebuah penilaian ya, evaluasi. Nah, kira-kira evaluasi yang Miss Dian akan pakai itu tuh nanti gimana, Miss? Dengan memberikan soal-soal atau WS worksheet kepada siswa. Oke, berarti menggunakan worksheet ya, Miss ya, untuk pemahaman untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Oke. Nah, ini tentu nanti kita akan melakukan kegiatan observasi ini di kelas 6 ya, Miss ya. Di waktunya kapan, Miss? Besok tanggal 8 November. Oke, berarti hari Jumat besok ya, Miss ya. Oke. Nah, berarti Miss di sini kan saya udah catat ada beberapa hal yang akan kita lakukan besok pada saat supervisi atau saat observasi sesuai kesepakatan dengan Miss Dian. Maka saya nanti akan fokus pengamatan pada poin-poin proses memandu belajar mengajar yang efektif itu seperti apa. Kalau dari sisinya Miss Dian itu ada beberapa kompetensi seperti pembukaan proses belajar, penggunaan strategi pembelajaran, dan penutupan proses pembelajaran yang efektif. Nah, mudah-mudahan kita besok bisa melaksanakan observasi dengan lancar ya, Miss Dian. Itu harapan saya, dan semoga di pasca observasi juga kita bisa melihat bagaimana hasil observasi yang akan dijalani besok. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua, Miss. Khususnya untuk Miss Dian, tahapan observasi ini semoga lancar. Sampai ketemu besok saat observasi dan pasca observasi. Terima kasih, Miss Dian. Sama Miss Liza. Semuanya. Pagi. Oke, hari ini kita belajar tentang apa? Matematika tentang apa? Ya, luas permukaan dan volume 5. Oke, sebelum mulai kita mau tes bikin dulu ya, teman-teman. Kita berhitung dulu, tes bikin, saya masih ingat yang kelipatan? Masih ingat? Oke, kita berhitungnya, tapi kita nggak mau ingkar, kita dari di tempat duduk kalian masing-masing. Nah, seperti biasa yang kelipatannya kebagian kelipatan 2 berarti tidak menyebutkan tapi dengan menggunakan tepuk. Oke ya. Nah, menghitungnya berarti dari sini terus ke Aura, dari Nadine ke Dio, terus diakhiri nanti ke Farah, terus diakhiri ke nanti balik lagi ke Dede. Itu ya. Oke, ingat kelipatan 2 tidak menyebutkan ya. Siap? Oke, siap ya, mulai ya. Kita mulai. Dede. Salah. Oke. Ini dulu ya, latihan dulu aja. Oke, konsentrasi udah. Jangan ada yang ngobrol lagi. Oke. Mulai. Salah harusnya? Oke. Coba sebutkan apa rumus dari luas permukaan limas kemarin apa? Apa kemarin luas permukaan limas apa? Apa kemarin luas permukaan limas? Apa ya? 2 kali ya? Apa luas permukaan limas? LP sama dengan apa? 2 salas ditambah apa? Jumlah sisi. Ya, ini ya. Oke. Lanjutkan lagi ya sama Tamara. Dimulai dari 1.
Ya, 1/3 kali L apa? L itu apa? Luas apa? Alas kali ya tinggi 5. Oke, ini ya, ini rumusnya. Oke, sekali lagi ya. Oke, fokus ya. Mulai dari Irina. 5. Nggak ikutan, Neng. Nggak usah. Oke. Berapa harusnya? Aina 13. Fokus ya. Oke, Aina coba sebutkan luas dari persegi panjang. P kali L. Oke. Lanjut lagi. Lanjut ya. Sampai berapa kali lagi? Sekali lagi deh. Oke. Lanjut file. Benar? Benar salah. Makanya dengerin. Harusnya 17 iya, tahun. Ya, jadi Cio sebutkan rumus jajar genjang. Luas jajar genjang. Apa luas jajar genjang? Udah lah. Berapa? Apa kali apa? Apa? Belah ketupat teh apa? Apa belah ketupat? Kemarin apa? Terus? Di 1 kali dari 2 aja. Dibagi 2. Oke. Udah ya. Udah, kalian masih belum pada fokus ini teh. Sudah. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4 2 kali. Tepuk 5 2 kali. Oke. Nah, sekarang siap ya belajar materi selanjutnya. Oke. Anak lihat di sini kan kemarin udah dijelaskan luas permukaan itu rumusnya luas alas ditambah jumlah sisi tegak. Jumlah sisi tegaknya itu selalu berbentuk apa? Segi 3. Oke, segi 3 kalau ini termasuk 5 sama. Berarti segitiganya ada berapa? Ada 4. Berarti di sininya nanti luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Oke. Sekarang Miss mau bagi kalian jadi 4. Jadi ini 1 2 3 1 2 3 4. Oke. Di sini ada 5 segi 4. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya berapa hasil dari luas permukaan 5 segi 4 ini. Oh. Nah, ayo diskusikan. Kalian kerjakan dulu sama sendiri. Baru samakan dengan kelompoknya. Yang udah semuanya kelompoknya boleh angkat tangan. Ini lihat ini 5 segi 4 kan? Alasnya berbentuk apa? Berbentuk apa? Persegi gitu. Lihat coba ini. Apa? Berbentuk apa ini? Persegi bukan? Bukan, tapi apa? Persegi. Ini ada 24. Iya deh, maaf. Iya ini masih persegi. Benar ini adalah persegi. Jadi sama. Yang udah semua kelompoknya boleh acungkan tangan. Cung, yang udah semua kelompoknya. Udah semuanya? Ini udah? Ini ke 1. Siapa lagi yang udah? Udah yang kelompok itu? Ayo sambil di. Udah semuanya? Oke, kedua, ketiga. Siapa yang di kelompoknya Agnia? Siapa yang belum? Aina belum? Nah, oke, berapa jawabannya dari kelompok 1? 1536. Ya, 1536. Kelompok 2? 1536. Yang 1536. Sama? Oke, iya betul. Jawabannya 1536 cm persegi. Oke, pahamnya ini ya. Yuk, lagi yang ini. Luas permukaan. Oh,
tegak itu termasuk apa? Sisi tegak itu di segi 3 atau apa yang 5 itu? Atau apa? Iya, tinggi segi 3. Yang 5 itu berarti artinya tinggi segi 3. Sama nggak caranya? Oh, udah? Widih. Tadi mah ngeblank. Pemanasan. Pemanasan. Miss, Miss sudah. Wis sudah. Jangan lupa berapa? Jangan lupa satuan. Ya, semuanya sama nggak? Iya, persegi atau udah? Oke. Nah, ini sudah. Oke. Ya, Jung, yang kelompoknya udah semua? Satu. Yang mana lagi? Udah? Ini sudah. Tadi yang kedua ini 3. Itu semua? Oke. Berapa jawabannya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, paham semuanya? Nah, lihat ini. Ini 5 apa? 5 segi 4. Tapi alasnya berbentuk apa? Nah, sama nggak? Sama. Cuman yang berbedanya di mana? Luas alasnya bukan sisi kali sisi lagi, ya kan? Tapi jadi ya P kali L. Nah, sama apa lagi yang beda? Di mana? Tingginya jadi ada 2. Jadi jumlah sisi tegaknya tidak jadi 4 kali luas segitiga. Jadi cari luas segitiganya ada berapa kali? Ada 2 kali. Jadi nanti kalian mencari luas segitiga yang pertama sama luas segitiga yang kedua. Yang mana yang pertama? Yang ini. Ini yang pertama, ya kan? Yang kedua, ini yang ini. Nah, nanti dijumlahkannya bukan 4, ya kan? Bukan 4 kali segitiganya, tapi berapa kali? 2 kali. Jadi nanti ketika ketemu luas segitiga ini dikalikan 2, yang ini juga dikalikan 2, baru ditambahkan sama luas alas. Paham nggak? Paham nggak? Coba dicontohkan dulu ya. Ini cari luas alasnya dulu. Luas alas. Kami cari ini yang pertama ini kan, luas alas pasti ya. Apa? 10 kali 5. Berapa? 50 cm. Nah, sekarang baru mencari yang kedua itu luas segitiga yang pertama. Yang pertama yang ini. Berarti apa? 1/2 kali 10 kali 8. Ya kan? Jadi berapa? Ini 5 jadi 40 cm. Tuh kan? Terus yang ketiga itu ada luas segitiga yang kedua. Itu apa? Jadi 1/2 kali 5 kali 9. Ya, benar. Jadi berapa? 29,5. Ya, 29,5 cm persegi. Itu kan? Sekarang mencari luas permukaannya. Berarti kan harusnya 50 ditambah 4 kali gitu kan? Karena ini berbeda, ini yang ini hanya ada 2, yang ini juga hanya ada 2. Jadi ini kalikan 2, jadi 2 kali 40 ditambah 2 kali 29,5. Paham? Jadi ini berapa? 50 tambah 80 tambah 45 sama dengan berapa? Berapa? 175 cm. Oke, paham? Itu ya bedanya ya, yang persegi panjang sama yang persegi. Boleh dicatat dulu sama kalian. Kalau sudah paham, tapi yang siapa kelompok ya? Tolong buka ini. Buka dan nyalakan ya. Satu dua. Ini kelompok, silakan nyalakan dulu. Kelompoknya ya, bukan orangnya. Amin. Mudah-mudahan nanti kita satu ewang biar bisa main game, gak usah bawain uang. Silakan kalau yang sudah nyala ke Chrome-nya, buka ke Google-nya. Nyala nggak? Gila, ada itu masalah. Pak, ke Chrome-nya. Udah ke Google.
Kawan gigi. Sudah? Sudah ke Google? Kalau sudah, silakan ketik kuisis. Silakan ketik kuisis. Sudah. Sudah ke kuisis? Sudah? Ya, join my quizzes. Saya kodenya 08 03 93. Sudah? Udah? Udah? Oke. Bisa nggak yang di situ? Udah? Kelompok 3. Bisa nggak yang di situ? Udah? Kelompok 3. 1, 2, 3, 4 ya. Nih. Sudah? Baru ada satu peserta, mana yang mana? Kelompok 2. Kelompok 1 kecil mana? Kelompok 3 mana? Kelompok 3, kelompok 4. Ya, oke. Sudah? Kelompok 4 belum masuk. Oke, kecil habis nih. Oke, sudah siap? Siap ya? 1, 2, 3. Mulai. Udah? Yang alasnya beda gimana? Yang IPA ini kan? Coba lihat. Mana? Ini agak sedikit. Ini agak sedikit. Berapa bisa sedikit udah tinggi? Bukan. Ini berarti 3.
kita beresin kan? Karena yang sebelah sini ada kan ada ini. Ini kan 56. Waduh. Udah? Siapa yang udah beres? Udah semuanya? Siapa yang belum? Udah? Siapa yang belum? Masih banyak kan ya? Ayo toh. Sudah? Apa ada abang? Kelompok ini siapa ini kelompok? Yang ini? Ini belum? Belum? Masih banyak? Masih banyak berapa orang lagi? Berarti satu dua Tadi kan dia. Beres belum kali. salah. Benar kan telat nih. Bis, satu atau bis. Bis. Berarti dapat 4 poin. Ada yang 4 poin. Bis. Baru aku lagi bis. Bis sama ini aku. Banyak ente. Bis. Sudah, Cuk? Jadi tadi yang pertama dari kelompoknya Agnia, terus kelompoknya Deva. Abi lu kayak gitu. Nama bis. Abi lu kayak gitu. Nama bis. Kelompok satu ya benar ini tuh. Oke, sudah. Jadi nanti dapat 5 poin, 3 poin, 2 poin, 1 poin. Bis ke satu, bis tadi menang. Iya. Iya kan. Ya sudah, Nadia semuanya dapat 5 poin. Kan ya dikumpulkan ininya dulu buat dihitung ke penilaian. Ya, bis. Anggap apa nanti bis biar ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Dian. Salam Miss Ija. Selamat siang, Miss Dian. Iya. Baru beres ngajar banget ya, Miss ya. Oke, mohon maaf Miss Dian, ganggu waktunya dan terima kasih untuk kesediaannya ya. Nah, sekarang kan kita mau melakukan percakapan pasca observasi. Kan kemarin Miss Dian udah di observasi nih di kelas. Nah, sebenarnya Miss, untuk tujuan dari pasca observasi ini saya akan menyampaikan dulu ya tujuannya. Di sini sebagai refleksi Miss, refleksi dari apa yang sudah kita lakukan kemarin, yang sudah Miss Dian lakukan kemarin, yaitu observasi atau mengajar di kelas yang sudah diobservasi oleh saya. Nah, dari kegiatan kemarin Miss, apakah Miss Dian bisa menyampaikan tujuan dari kegiatan hari ini apa? Miss Dian pengennya mendapatkan apa hari ini setelah kita melakukan kegiatan pasca observasi ini? Ya, metode mengajar yang efektif untuk anak-anak. Jadi terus pembelajaran yang menyenangkan, anak-anak pemahaman materi yang lebih mendalam lagi buat anak-anak. Oke, berarti Miss Dian di sini harapannya pengen dapat metode dapat insight baru gitu ya Miss ya, tentang metode belajar yang menarik buat anak. Terus tadi metode pembelajaran yang menyenangkan buat anak gitu untuk bekal kita mengajar ya Miss ya tentunya. Baik. Oke, nah sekarang kita masuk ke tahapan pasca observasi nih ya Miss ya. Setelah
kemarin Miss Dian melakukan kegiatan mengajar yang sambil diobservasi. Nah, aku pengen tahu bagaimana Miss Dian sendiri menilai performa Miss Dian ketika mengajar kemarin, ketika diobservasi kemarin. Bagaimana Miss? Kalau menurut saya kurang di waktu. Waktu pas penutupannya jadi tidak tersampaikan, jadi anak-anak tiba-tiba langsung istirahat. Jadi untuk mengulang kembali atau mengulang pembelajaran keseluruhannya tidak tersampaikan secara menyeluruh. Oke, baik. Berarti memang Miss Dian sempat ngeh juga ya Miss ya kalau di sini kurang di waktu saat penutupan, jadi tidak tersampaikan materi yang harusnya itu disampaikan pengulangannya atau penguatan mungkin ya Miss ya maksudnya, jadi tidak tersampaikan. Nah selain itu ada lagi Miss, bagaimana Miss Miss Dian menilai performanya Miss Dian selain dari waktu gitu, waktu penutupan, ada lagi nggak Miss? Udah. Iya. Iya, oke. Iya. Oke. Nah, jadi kenapa Miss Dian bisa menilai seperti itu? Kenapa Miss Dian menilai kalau Miss Dian tuh kurang waktunya? Materinya yang emang agak sulit kan, ini tentang pengetahuan, jadi materinya yang banyak sampai kemana-mana, jadi ngelebar kemana-mana sampai ke Bank Dekat, jadi waktunya yang kurang. Oke. Jadi menurut Miss Dian sendiri itu penyebab dari kekurangan waktu ini itu dari materi yang sulit. Jadi ketika Miss Dian membahas mungkin meluas jadi kemana-mana gitu ya ngebahasnya. Oke. Selain itu ada lagi Miss, kenapa bisa kekurangan waktu ini Miss Dian menilainya gimana? Ada anak yang nanya mungkin yang masih belum paham tentang rumus-rumusnya, jadi ngejelasin dulu sampai benar-benar paham di beberapa kali soal menjelaskan itu soal. Oke, jadi berarti sampai anak itu benar-benar paham baru Miss Dian tuh lanjut lagi ke materi baru gitu. Jadi itu memang sangat membutuhkan waktu ya Miss ya tentunya. Iya betul. Oke. Nah, ada lagi Miss Dian? Ada? Oke. Itu dari hasil refleksinya Miss Dian ya. Saya di sini izin untuk menyampaikan hasil refleksi, hasil pengamatan saya terhadap observasi Miss Dian kemarin, boleh Miss? Oke, terima kasih Miss Dian. Di sini tuh sebenarnya ada beberapa hasil observasi yang kemarin sudah diamati ya Miss. Nah, kemarin itu Miss Dian fokus area observasinya kan pada bagian pembukaan proses belajar, betul ya? Oke, terus penggunaan strategi pembelajaran dan penutupan proses belajar, itu ya Miss, ya kan? Oke, nah di sini kalau untuk pembukaan proses belajar di sini Miss Dian udah oke sih menurut aku ya, menurut saya. Diawali dengan mengucap salam, mengingatkan kembali materi yang sudah dipelajari, jadi review tipis-tipis itu Miss Dian sudah lakukan, itu sudah baik sekali. Dan kegiatan ice breaking gitu dengan tepuk kelipatan itu juga saya memandangnya itu sebagai kegiatan pemantik juga ya, baik untuk anak-anak dalam mereview materi gitu, karena ini juga ketika bertepuk kelipatan itu tuh belajar matematika juga ya Miss ya. Oke, sebagai awalan yang baik gitu menurut saya. Terus nah ini juga, ini menariknya nih ya dari catatan pengamatan saya itu ketika anak yang sempat salah tepuk gitu ya Miss, di sini Miss Dian kasih soal gitu, soal review lagi. Jadi ditanya kemarin itu Miss ditanya rumus-rumus gitu ya.
Nah itu tuh menarik ya gitu. Jadi sambil mengingatkan juga ke teman-teman yang lain, duh ini jangan sampai salah nih gitu kan. Tapi ya bagus juga sih. Jadi ketika anak itu salah, terus dia recall lagi rumus-rumusnya gitu. Nah di aspek kedua, ini penggunaan strategi pembelajaran. Di sini juga Miss Dian oke, bagus karena di sini Miss Dian memakai strategi pembelajaran yang beragam, tentunya dengan melakukan review secara personal terus berkelompok gitu ya Miss ya. Oke, terus juga Miss Dian memfasilitasi anak-anak yang masih belum memahami materi atau memahami rumus, itu Miss Dian datengin satu-satu, jadi melakukan scaffolding satu-satu sampai anak-anak itu benar-benar bisa baru dilepas. Oke, itu sambil dikombinasikan dengan games juga ya Miss. Kemarin ada games, itu seru sih gamesnya gitu. Beneran karena jadi memantik jiwa kompetitif anak gitu ya sebenarnya gitu. Oke, nah untuk strategi dan area pengembangan terakhir itu di saat penutupan proses belajar. Memang betul tadi kata Miss Dian, kita punya penilaian yang sama yang memang saya belum melihat ketika Miss Dian menutup kelasnya gitu ya Miss ya, dengan mengulang atau memberikan kesimpulan pembelajaran yang mungkin sepertinya yaitu alasannya yang kurang waktu yang Miss ya, jadi keburu istirahat ya, keburu istirahat, jadi habis waktu dan ya udah langsung istirahat gitu. Tapi tetap Miss Dian tidak mengakhiri kegiatan begitu saja dengan cuma-cuma, tapi tetap diakhiri dengan pemberian reward ya ke anak-anak waktu itu ya, kasih semangat juga ke mereka. Kalau yang kalah ya udah nggak apa-apa gitu kan, karena ini permainan kelompok, jadi dikasih reward per kelompok itu. Selebihnya oke, udah itu sih Miss. Nah menurut Miss Dian gimana pendapat Miss Dian setelah mendengar hasil pengamatan dari saya? Gimana ya, itu buat perbaikan saya juga. Ya buat kedepannya ya, supaya bisa lebih baik lagi lah, apalagi ada ya diakhiri dengan penutup kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya untuk di area pengamatan yang area kompetensi yang kedua kemarin ya, itu Miss Dian udah bagus banget gitu. Jadi itu sudah lebih gitu dari ekspektasi saya gitu ketika Miss Dian mengajar dengan pembukaan yang beragam gitu ya, sama membuat strategi pembelajaran yang beragam juga. Memang kalau boleh saran Miss, memang di penutupan tujuannya kita recall lagi aja gitu ke anak-anak supaya anak-anak bisa Miss, kira-kira kalau di akhir itu tuh kita munculkan lagi tujuan di awal, bisa lebih memahami lagi, lebih yang mengingat lagi materi yang sudah dipelajari. Oke, iya betul Miss, itu jadi tujuannya supaya mereka nggak hilang begitu aja gitu ya, tapi mereka bisa mengingat gitu, mengenang materi yang sudah dipelajarinya saat itu gitu. Oke. Nah dari beberapa hal yang sudah kita bicarakan tadi Miss Dian, dari beberapa topik tadi, kira-kira rencana tindak lanjutnya nanti ke depan Miss Dian mau kayak gimana? Dari yang tadi kan kita udah membayangkan dan kita sudah merefleksikan nih, saya Miss Dian udah merefleksikan hasil observasi kemarin. Itu tuh kira-kira nanti ke depannya Miss Dian mau kayak gimana sih dari hasil refleksi kita hari ini? Mencari strategi pembelajaran lagi yang lebih baik lagi, dengan yang lebih menyenangkan lagi buat murid-murid. Oke. Terus
kelamaan gitu biar waktunya cukup sampai penutupan. Oke, berarti kalau untuk ini kan di sini ada waktu juga ya Miss ya, waktu cukup untuk sampai penutupan. Berarti apa yang bisa Miss Dian lakukan untuk mencukupkan waktu sampai akhir gitu Miss? Misalnya dengan soal-soal yang mungkin tingkatannya dari yang mudah dulu, Iya. terus yang dinaikin sedikit dan manajemen waktu yang itunya lebih dikelola lagi. Oke, berarti maksud Miss Dian untuk memanage waktu pengerjaan soal anak gitu kali ya Miss ya. Jadi soal-soal yang dikerjakan itu tuh dikasih level mungkin ya Miss ya gitu maksudnya. Jadi ada level mudah, sedang, susah gitu kan. Oke, baik. Nah, terus ada apa lagi Miss? Nanti kedepannya Miss Dian akan meningkatkan lagi performa di area mana? Mungkin ice breaking kayak gitu, mencari untuk pembukaan supaya anak-anak lebih semangat lagi ketika belajar. Oke. Ice breakingnya lebih beragam mungkin ya Miss ya maksudnya untuk supaya anak-anak bisa lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke. Ada lagi Miss? Selama paling difasilitasi sarana worksheet untuk bisa mengulang di rumah. Oke, jadi Miss Dian mau memfasilitasi mereka untuk tambahan worksheet gitu. Iya. Oke, itu untuk bagian dari strategi pembelajaran juga ya, gitu. Jadi supaya apa tuh kalau misalnya anak-anak ditambahin worksheetnya biar apa Miss? Lupa. Oh, biar gak lupa. Jadi recall aja Iya. gitu materinya di rumah. Oke. Nah, terkait yang tadi Miss, yang sempat yang tadi kita bahas juga terkait penyampaian tujuan pembelajaran itu Miss Dian mau melaksanakan apa nih nanti ke depannya? Tujuan pembelajaran Yang di akhir tadi. Oke, tadi kan sempat tujuan pembelajaran di akhir nggak ditambahin lagi nih, nggak dikuatkan lagi gitu kan, di awal sudah sudah disampaikan gitu. Kalau hari ini kita mau apa gitu, cuman di akhir mungkin belum tersampaikan. Nah, kedepannya Miss Dian mau apa? paling itu ya, memberikan yang kalau nggak kesampaikan ya paling worksheet itu yang diberikan ke anak. Oke. Berarti jadi worksheet yang diberikan ke anak itu sebagai Ya pengulangan atau penguatan materi lagi penutup. Oke, penguatan materi pembelajaran di penutup. Berarti tujuan pembelajarannya tidak perlu disampaikan lagi kalau kayak gitu. Oke. Berarti Miss di sini kalau seperti itu ada beberapa rencana tindak lanjut ya Miss ya, yang nanti akan Miss Dian lakukan. Yang pertama tadi itu untuk meningkatkan strategi pembelajaran, membuat strategi pembelajaran yang menyenangkan, lebih menyenangkan ke anak-anak. Nah, di sini saya izin untuk dicatat di lembar rencana pengembangan diri ya Miss ya. Oke. Nah, berarti area pertama yang akan Miss Dian lakukan adalah peningkatan strategi pembelajaran. Oke. Nah, tujuannya yang hendak dicapai itu apa sih Miss dari kegiatan ini menurut Miss Dian? Tujuan dari kan tadi Miss Dian mau meningkatkan strategi pembelajaran supaya lebih menyenangkan. Nah, tujuannya apa? Untuk anak-anak lebih memahami lebih cepat materi. Oke, berarti supaya anak-anak lebih cepat memahami materi gitu. Jadi kalau strategi pembelajaran yang menyenangkan itu Miss Dian menilai jadi anak-anak lebih cepat memahami materi gitu ya. Nah, kalau ukuran keberhasilannya sendiri Miss Dian gimana? Mengukur keberhasilan kalau misalkan strategi pembelajaran itu tuh sudah menyenangkan dan tujuannya sudah tercapai. Nah, ukurannya apa Miss? Ukuran keberhasilannya? Biasanya bisa mengerjakan soal. Oke, mengerjakan soal.
mengerjakan soal dengan benar oke, dengan benar dan sistematis tentunya ya kalau misalkan matematika ya. Oke. Dengan benar dan sistematis. Oke. Nah, terus tadi ada area kedua. Nah, untuk yang manajemen waktu ya Miss Yeri ya maksudnya. Jadi aktivitas pengembangannya lebih kepada mengatur waktu atau memanage mengelola waktu lah ya, mengelola waktu pembelajaran. Oke. Nah, mengelola waktu pembelajaran ini tentunya tujuan yang hendak dicapainya apa Miss dari pengembangan ketika Miss Dian udah bisa mengelola waktu ini? Semua dari penutup sampai pembukaan ya tersampaikan. Oke, berarti gimana tuh? Jadi tujuan yang hendak dicapai supaya pembelajaran gimana? Tercapai seluruhnya. Berarti dari awal sampai akhir. Oke. Nah, ukuran keberhasilannya apa, Miss? Ya, ketika Dian bisa mengelola waktu pembelajaran itu tuh ukuran keberhasilannya apa? Bisa dilurusin. Oke. Mengelola waktu pembelajaran berarti ketika ukuran keberhasilannya anak-anak bisa sampai mengerjakan worksheet gitu. Oh, beberapa soal gitu ya. Oke. Bisa. Oke. Nah, oke. Untuk yang tadi Miss maaf terlupa. Kalau yang tadi yang pertama membuat atau merencanakan strategi pembelajaran yang menyenangkan itu kira-kira menurut Miss Dian pendukungnya, Miss Dian butuh dukungan dari siapa? Tentunya dari partner, terus sama siswa. Oke. Ada lagi Miss? Bisa juga dari kepala sekolah juga iya bisa. Sudah dari kepala sekolah ya. Oke. Nah, waktunya nih Miss, kira-kira Miss Dian mau melaksanakan kapan? Secepat pengembangan dirinya secepatnya teh kapan Miss? Boleh Minggu ke depan ini. Oke. Nah, kalau untuk yang aktivitas pengembangan kedua tadi itu ada mengelola waktu pembelajaran Miss. Nah, kira-kira ini siapa yang bisa menurut Miss Dian mendukung Miss Dian dalam kegiatan ini? Siswa. Oke, siswa. Ada lagi Miss? Sama alat pembelajaran kayak misalnya media. Media pembelajaran gitu ya. Oh, oke. Kenapa Miss memilih media pembelajaran? Sangat membantu. Karena kan kemarin juga waktu pas kayak kemarin kan menggunakan Canva dan banyak gambar-gambar itu sangat membantu anak untuk memahami matematika. Oke, siap. Media pembelajaran, mungkin media pembelajarannya lebih gimana ini? Kayak Canva, kayak gitu, sama puisis juga itu kan sangat membantu. Oke, berarti maksudnya mungkin media pembelajaran yang dipilih itu akan lebih beragam gitu ya. Jadi nggak monoton itu aja, nggak bacaan aja gitu ya. Oke. Sama waktunya Miss, kapan kira-kira akan dilaksanakannya Miss? Cepatnya yang minggu depan. Minggu depan. Oke, minggu depan. Siap. Oke. Nah, sama yang ketiga Miss. Oke. Udah ya tadi.
Aktivitas pengembangan yang ketiga itu terkait penyampaian tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran di akhir kayak mengingatkan kembali anak mengenai tujuan pembelajaran dia apa yang sudah dia pelajari di hari ini. Nah, ketika Miss Dian melihat tujuan pembelajaran di akhir ini tuh perlu disampaikan lagi tujuannya apa sih Miss? Tujuan yang hendak dicapainya. Kenapa perlu tujuan pembelajaran ini disampaikan lagi di akhir? Kenapa nggak di awal aja gitu? Ya, supaya anak-anak memaham materinya secara benar-benar, secara nggak hanya cuma apa cakep gitu, jadinya ini benar-benar dipahami. Dan terus nanti sampai akhirnya masih bisa menjalani. Oke. Memahami berarti supaya anak-anak dapat memahami pembelajaran dan dapat diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari gitu ya. Dapat. Selain itu ada Miss? Oke. Nah, ukuran keberhasilannya apa Miss? Menurut Miss Dian, ketika Miss Dian dari tujuan ini nih supaya memahami anak-anak supaya dapat memahami pembelajaran dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, ukuran keberhasilannya apa? Bisa mampu mengerjakan soal-soal. Berarti siswa mampu mengerjakan. Oke, berarti mungkin lebih ini ya Miss ya. Jadi karena di sini pengembangannya lebih kepada tujuan pembelajaran yang disampaikan di akhir, berarti ketika ukuran keberhasilannya ini siswa mampu memahami gitu ya, memahami pembelajaran dan dapat diaplikasikan di kehidupannya sehari-hari gitu ya. Oke, siswa mampu memahami. Oke. Nah, pendukungnya siapa aja nih Miss? Pendukungnya siswa pastinya. Oke, siswa. Kayaknya Oke, siswa ya. Oke, udah. Nah, waktunya ini kapan Miss akan dilaksanakannya? Minggu depan. Baik. Oke, mungkin izin menyampaikan lagi ya Miss ya dari hasil rencana pengembangan diri Miss Dian. Ini aktivitas pengembangan pertama itu menerapkan strategi pembelajaran yang menyenangkan kepada anak. Tujuannya untuk supaya anak-anak bisa belajar lebih materi yang tersampaikan bisa lebih nerap ke anak, dan ukuran keberhasilannya mengerjakan soal dengan benar dan sistematis. Pendukungnya rekan, siswa, dan kepala sekolah. Waktunya di minggu ini ya Miss. Terus aktivitas pengembangan yang kedua itu mengelola waktu pembelajaran. Nah, tujuannya yang hendak dicapai supaya pembelajaran ini tercapai seluruhnya dari awal hingga akhir gitu ya Miss ya. Oke, ukuran keberhasilannya siswa bisa sampai mengerjakan soal-soal, dan pendukungnya siswa dan media pembelajaran yang beragam gitu ya Miss ya. Oke. Nah, waktunya di minggu depan juga. Nah, yang terakhir ini aktivitas pengembangan selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran di akhir pembelajaran. Ini tujuannya untuk agar siswa memahami pembelajaran dan dapat diaplikasikan di kehidupannya sehari-hari. Lalu nanti ukuran keberhasilannya juga siswa mampu memahami pembelajaran dan diaplikasikan ke dalam kehidupannya sehari-hari. Pendukungnya di sini adalah siswa itu sendiri dan waktu pelaksanaannya ini di minggu depan.
gitu ya Miss Dian ya. Oke, sip, terima kasih Miss Dian. Dan ini terakhir Miss Dian, adakah hal yang mau dibicarakan lagi Miss mengenai seluruhnya dari hasil refleksi kita di observasi kemarin, terus di terkaitan dengan rencana pengembangan diri ini, Miss Dian mau menyampaikan apa lagi nggak? Udah, udah. Cukup tersampaikan semuanya. Oke. Nah, kalau sudah Miss, nah tadi kan ini adalah proses coaching ya Miss ya, proses coaching yang dilakukan dan Miss Dian sebagai coaching. Di sini saya mau menanyakan apa yang sekarang Miss Dian rasakan atau apa perasaan Miss Dian sekarang setelah dilakukan kegiatan coaching ini. Kita mulai dari pra kemarin ya Miss ya, pra observasi, lalu Miss saya mengamati pada saat observasi gitu, dan sekarang kita di tahap akhir yaitu pasca observasi. Nah, sejauh ini apa yang Miss Dian rasakan ketika di coaching kayak gini Miss? Deg-degan Yang pertama ya itu deg-degan. Karena beda ya diliatin anak sama diliatin ini ke kamera. Terus Aku loh Miss, ya. partnerku loh Miss. Iya. Jadi pasti deg-degan. Oke. Terus tapi kalau ya itu lebih belum persiapan mungkin ya, lebihnya ya mempersiapkan tapi lebih ke ala kadarnya, nggak mempersiapkan secara benar-benar gitu. Jadinya, kalau dipersiapkan secara baik ya hasilnya pun ya lumayan. Ya. Oke. Ada lagi Miss, apa perasaan Miss Dian selain deg-degan mungkin ketika kegiatan coaching ini berlangsung, ada perasaan selain deg-degan? Senang mungkin karena melihat anak-anak belajar matematikanya tuh kayak yang ya happy, nggak kayak biasanya karena dengan beragam pembelajaran dengan menggunakan games gitu. Jadi Oke. Dan itu senang ya, berarti sekarang coba ketika Miss Dian jadi coach dan aku jadi coach, gimana perasaan Miss Dian di coach sama saya? gimana ya, ada dengan Boleh merasa, coba umpan baliknya Miss Dian sejujur-jujurnya. merasa terawasi mungkin, jadi nggak terlalu pede ketika ngajar seperti biasanya, padahal selalu ada ya di kelas. Tapi beda ini kan dinilai. Saya juga deg-degan. Oke. Ya Miss. Oke. Selain itu, selain merasa terawasi, apakah Miss Dian ngerasa ketika proses coaching ini membantu Miss Dian untuk berkembang ke arah yang lebih baik, atau Miss Dian ngerasa ya udah gede aja gitu? Sangat membantu. Sangat membantu di bagian mananya Miss? Ya kayak tahu kita jadi kurangnya apa, bisa memperbaiki kekurangan. Oke, selain itu Miss, setelah tahu kurangnya apa, terus ada apa lagi yang Miss Dian tadi kita obrolin? Kan Ya. kita udah tahu nih kurangnya apa, terus selanjutnya kita bisa apa? Bisa memperbaiki dan diberitahu ya, ini apa aja yang harus Itu bukan aku yang ngasih tahu, itu rencana Miss Dian sendiri. Ya, oke. Jadi setelah tahu kurangnya apa, terus jadi Miss Dian jadi tahu langkah selanjutnya mungkin mau seperti apa gitu ya. Jadi ada apa ya, kedepannya tuh ada apa ya Miss ya, ada gambaran gitu ya, maksudnya gambaran untuk apa? Untuk lebih baik lagi ke depannya. Ya, oke. Terus ada lagi Miss? Sudah? Oke. Beneran udah nih? udah. Ada lagi yang mau disampaikan?
kasih Miss Dian. Mungkin sesi pasca observasinya sudah dicukupkan saat ini saja, dan terima kasih Miss Dian sudah membersamai kemarin dari observasi hingga saat ini, dan saya berharap Miss Dian bisa mengambil nilai baiknya dari setiap tahapan yang kita lalui ya Miss ya. Bukan buat apa-apa, tapi kita sama-sama belajar seperti itu gitu, dan kita juga merasakan hal yang sama Miss gitu ya. Kita ada di pra observasi, kita bisa tahu ketika pra observasi itu tuh kegiatan yang mau dikembangkannya apa ya Miss ya. Kemarin Miss Dian tuh bagian apa sih yang dikembangkan tuh? Bagian penutup sama strategi pembelajaran sama pertemuan. Oke, nah yaitu jadi kan Miss Dian jadi tahu nih, oh area pengembangan Miss Dian teh apa nih gitu kan, fokusnya kemana gitu. Nah pas dia observasi, nah itu kan yang jadi fokusnya saat pasca pun yang dibahas ya itu gitu. Jadi Miss Dian juga tahu apa yang akan Miss Dian lakukan ke depannya melalui rencana tindak lanjut tadi. Ya mudah-mudahan kita sama-sama ya Miss ya. Nanti Miss juga tolong ingatkan aku gitu ya, kalau aku menyimpan dan lupa gitu ya. Ya itu. Oke. Ada lagi Miss yang mau disampaikan? Sudah? Oke. Terima kasih Miss Dian. Aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.